keluarganya juga Vina, almarhumah Vina Cirebon juga saya ketemu, dan juga beberapa kerabat dari Vina dan juga Eki ketemu dengan saya. Pada kesimpulannya adalah jadi memang bicara tentang kasus Vina ini dengan kondisi atau status hukum sekarang, putusan hukum ibarat mencari ibarat mencari di dalam jerami gitu, susah dan memang berat gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia ya tidak pernah atau tidak akan pantang menyerah, walaupun jarumnya yang sekecil di tengah tumpukan jerami itu sangat susah untuk dicari. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia terus berupaya sehingga kita mendapatkan keadilan, secara khusus keadilan buat kasus Vina ini, dan lebih khusus lagi kepada status atau kondisi 7 terpidana dan 81 yang sudah bebas, yang kami yakini bahwa mereka adalah bukan pelaku daripada tindak kejahatan ini, kalau dikatakan bahwa ini adalah merupakan suatu tindak kejahatan. Demikian, Bang. Kira tindak kejahatan, tapi kan kita juga harus mengikuti aspek atau prosedur hukum yang berjalan sendiri, Bang. Ya. Kan prosedur hukumnya juga sudah berjalan, Bang. Nah, Bang melihat dari sisi hukum, Bang, dengan keputusan ditolaknya PK ya. Ya, jadi justru inilah koreksi atau kritikan yang kita mau sampaikan, Bang, bahwa kalau menurut kami masyarakat Indonesia terhadap proses peninjauan kembali yang telah berjalan sebelumnya, itu seharusnya, bukan kami mau mendahului putusan hakim, seharusnya ada begitu banyak novum-novum yang baru yang setelah ditemukan. Satu aja sederhananya, yaitu ekstraksi HP daripada teman Vina yang Mega dan Widi. Itu satu novum yang baru gitu ya. Belum bicara tentang penangkapan Peggy Setiawan yang ternyata salah tangkap sebagai DPO. Kemudian kedua, bicara tentang kelalaian hakim atau putusan hakim yang tidak dianggap keliru pada tingkat judek fakti. Berkali-kali dan di mana-mana saya katakan bahwa tidak mungkin ada 7 orang pelaku dalam suatu kasus tindak pidana di mana ada pemeran utamanya, ada pelaku, ada turut serta, hukumannya sama semuanya. Yang adalah apa? Hukuman seumur hidup. Di sini saja sudah kelihatan bahwa ada suatu putusan pada tingkat judek fakti yang itu adalah kekeliruan hakim dalam hal itu, Bang. Dalam arti kata kekeliruan, Bang, dari sisi hukum ya, Bang melihat. Ya, betul. Itu secara hukum kita bisa melihat secara sederhana gitu. Bang, tapi kan ini juga dalam arti kata, Bang, banyak tersebar itu kecelakaan, ada dugaan kecelakaan, tapi pada akhirnya kecelakaan atau memang ada pelaku untuk kata pembunuhan. Penanganan Abang sendiri dari kasat mata atau analisanya gimana, Bang? Ya, baik, kalau ini bicara tentang penyebab kematian memang akan kembali kepada pendapat masing-masing itu ya, atau sekelompok orang. Nah, memang dengan munculnya beberapa saksi fakta di tempat kejadian perkara, ada yang musafir yang melihat, ada yang motor yang lewat, terus kemudian suatu kesaksian dari 2 sahabatnya Vina yang adalah Mega dan Widi, itu kita melihat rentang waktu komunikasi terakhir dengan ditemukannya korban itu sangat singkat. Itu yang pertama ya. Kedua, sementara dikatakan bahwa ada peristiwa pemerkosaan di suatu lokasi yang di belakang gudang itu ya, dengan jarak rentang tertentu. Sehingga apa? Tidak mungkin dalam 10-15 menit itu terjadi kasus pemerkosaan tersebut. Berikutnya, secara bukti dikatakan bahwa penyebabnya misalkan itu karena batu, karena bambu, dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak ditemukan adanya bukti tersebut. Jadi itu yang menurut kami, ini besar kemungkinan atau diduga memang laka. Tetapi kami tidak mau mendahului proses yang telah ditetapkan oleh kepolisian sampai kepada tingkat pengadilan bahwa ini adalah penyebabnya adalah pembunuhan. Dengan juga adanya 3 DPO ini. Nah, oleh sebab itu kami pun dari Gaskan meminta mulai dari kepolisian sampai kepada kejaksaan dan kehakiman, ayo kalau memang ini pembunuhan dan ada DPO-nya, tuh usut tuntas siapa DPO-nya tersebut. Ini yang merupakan pembuktian bahwa memang ini
pelaku pembunuhan ataukah memang laka. Dan ketika tidak ada DPO itu, kepolisian harus berani mengatakan bahwa ini memang laka dan silakan diproses ulang. Berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat Indonesia. Jadi abang berstatement bahwa pernah dugaan dari Humas Jawa Timur ya kalau nggak salah waktu itu berstatement bahwa ada DPO ya kan 3 atau 2 yang kita katakan DPO dan akhirnya belum ada titik terang dengan kata DPO itu untuk diproses ya bang. Abang mempertanyakan itu lagi ya? Betul, pasti kembali kita akan mempertanyakan ya. Kembali kita mempertanyakan karena ini akan membantah secara otomatis penyebab daripada kematian Vina ini. Dan itu akan merupakan suatu novum juga, novum tersendiri kalau memang ternyata PH nanti itu akan melanjutkan PK keduanya. Jadi memang ini harus diperjelas 3 DPO ini, walaupun di BAP itu dikatakan 5, tapi kan informasinya yang dirilis itu adalah 3. Ini jelas kami dari Gaskan juga meminta pengusutan perihal 3 DPO ini. Karena dengan 3 DPO ini akan banyak membuka tabir-tabir yang tersembunyi yang ada sekarang ini. Abang menyebut kata novum, ya kan itu dipertanyakan soal HP dengan CCTV ya, yang sampai saat ini belum juga ada titik terang dan kemarin juga salah satu lawyer yaitu Hermanto juga sudah menggugat atau ke pengadilan kalau nggak salah Jakarta Selatan dan itu juga belum dijalankan dan belum ada titik terangnya. Abang disayangkan nggak ada bang? Perihal CCTV ya? Iya. Ya, jadi memang kita sayangkan itu perihal CCTV dan memang ya dapat kita duga bahwa ada ketidaktransparansi pihak kepolisian di dalam pengungkapan ini, secara khususnya CCTV itu. Sampai sekarang pun memang CCTV itu tidak ada informasi atau kepastian sama sekali mengenai konten daripada CCTV itu pun juga kita tidak pernah diberikan informasi. Dan ya kalau boleh sedikit melangkah ke depan, jangankan CCTV, kita tahu bersama bahwa Mabes Polri telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kasus ini. Dan sampai sekarang pun juga kita belum mendapatkan informasi apa-apa sehubungan dengan hasil daripada tim sus ini. Demikian juga tentang berbicara ketika dengan komunikasi HP dari korban, tidak ada ekstraksi yang dirilis daripada kepolisian, dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang sebenarnya juga kita berikan kritikan, koreksi terhadap pihak kepolisian supaya memberikan transparansi memberikan transparansi pernyataan sehubungan dengan CCTV, sehubungan dengan isi HP, ya dan lain-lain sebagainya. Dan seperti yang disampaikan bahwa memang pada waktu pengungkapan kasus di 2016 ini bahwa scientific crime investigation ini tidak diterapkan dalam pengungkapan kasus ini. Nah itu yang dari Gaskan juga kita meminta untuk diberikan transparansi sehingga dalam hal ini kita meminta DPR nanti juga memanggil Kapolri dalam memberikan pendapat ataupun penjelasannya. Pendapat dan gagasannya. Nah, abang sendiri sebagai yang di samping ini bang, sebagai penggagas juga nih bang, ya langkah-langkah besok untuk di tanggal 5 sendiri apa sih bang persiapannya? Iya, persiapan. Oke, terima kasih ya teman-teman wartawan. Persiapan kita besok ya lebih kepada masa ya, lebih kepada masa keamanan dan juga teknis-teknis lainnya. Jadi persiapan apa yang dimaksud ceritanya? Maksudnya ada aliansi lain kayak yang akan mendorong atau mengikut? Oh iya. Jadi Gaskan ini gerakan suara keadilan netizen betul-betul lahir daripada nurani teman-teman netizen. Kita terbuka kok. Siapapun boleh ikut bergabung di dalamnya. Yang penting tidak membawa atribut-atribut aliansi-aliansi. Boleh siapapun itu. Cuma kalau sudah membawa atribut-atribut kami nggak mau. Karena ini kembali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah gerakan hati nurani. Kami tidak ada ditunggangin. Kami juga tidak ada membiayai kami. Kami sendiri yang petung-petungan. Jadi itu harus kebersihan ini akan kami terus menjaga. Mohon maaf kami menegaskan bahwa kami tidak mengizinkan ada atribut-atribut yang lain, aliansi-aliansi masuk ke dalamnya untuk bergabung kalau memakai atribut. Tapi kalau terlepas daripada atributnya, mangga silakan, boleh kok. Bang, abang sudah menyatakan akan berdemo dengan damai ini untuk mencari kebenaran, tapi kan juga harus ada ya prinsip atau yuridis yang jelas bang untuk membuka perkara ini terang benderang. Dan abang punya nggak konteks itu
semoga terang menerang karena juga kan nggak bisa asal omong-omong lah. Iya, Gimana betul. Bang? Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau ya, bahwa kasus Vina Cirebon ini sebenarnya adalah kasus yang dimanipulasi. Harus diperjelas. Kami menduga oknum penegak hukum di tahun 2016, baik daripada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, ikut berkolaborasi fiktif, sehingga anak-anak yang tidak bersalah menjadi tumbal, ditumbalkan oleh pihak penegak hukum. Fakta apa yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut tidak bermasalah? Mungkin semua kita sudah tahu lah. Bagaimana Aib, bagaimana pernyataan Dede, bagaimana anak-anak Sudirman, siapa lagi satu yang lebih duluan masuk? Ucil ya. Ucil lebih duluan masuk. Terus yang 7 ini menyusul bersamaan, hukumannya disamakan. Ini kan bagaimana mungkin dengan kasus yang sama, dengan kasus yang berbeda, tetapi hukuman yang sama. Sedangkan si Ucil ini berbeda. Itu semua menurut kami kasus ini jelas kasus dimanipulasi oleh oknum. Makanya kami sangat mendorong supaya anggota DPR RI memanggil Pak Kapolri untuk lebih tegas kepada instansi Polri, karena kami menduga di sini Ibtu Rudiana lah tokoh sang maestro yang terlibat penghakiman, penjahat ya kalau menurut saya, untuk menghukum anak-anak yang tidak bersalah. Asli Pak. Jadi nggak bisa dibiarkan penegak hukum semena-mena seperti ini. Disinilah hati nurani kami bangkit. Kebangkitan hati nurani ini tidak lain dan tidak bukan, kami cinta kok dengan kepolisian. Kami cinta dengan penegakan hukum lainnya seperti kejaksaan dan kehakiman. Tetapi oknum-oknum ini harus kita lawan. Tidak mungkin kita biarkan. Habis kita dilibas semua kalau penegakan hukum seperti ini yang dipertontonkan. Dari situlah muncul gaskan ini, gerakan suara keadilan netizen. Bang menyebut kata kerugian dengan perkara ini terbongkar dan menjadi statement masyarakat bertanya-tanya. Tapi kan kita bertanya lagi juga bahwa kerugian kan juga korban yang merasa anaknya meninggal secara tidak wajar. Abang berpendapat bahwa kerugian juga ada di sini. Gimana Bang? Iya, jadi begini teman-teman wartawan ya. Jadi kasus ini kan berawal dari laka lantas. Kurang lebih 7-10 hari ke depan berubah menjadi pembunuhan. Pembunuhan, dan itu semuanya dilakukan di proses penangkapan dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ingat, tanpa spring. Ibtu Rudiana waktu itu adalah kanit narkoba. Dia bukan dari reskrim. Dia mengatakan beserta anggota-anggotanya, kami mengamankan. Bagaimana mungkin Anda mengamankan, Pak? Ini anak-anak Anda tangkapin, Anda hajar habis-habisan, Anda pukul habis-habisan, Anda memaksa anak-anak ini untuk mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka tidak ingin mengakui sesuatu yang mereka tidak lakukan, dihajar, diperlakukan seperti binatang oleh Ibtu Rudiana. Wajar nggak ini? Ini sudah tidak wajar, Pak. Jadi kami sangat ingin anak-anak ini keluar, dan kami menginginkan Ibtu Rudiana dihakimi. Iya, betul dia adalah korban, tetapi dia korban dari mana dulu? Kalau memang ini adalah pembunuhan, ya tangkap pembunuhnya. Jadi itu Pak. Jadi yang 7 terpidana ini nggak ada. Nggak ada. DPO juga ya. Bingung mau bicara apa tentang DPO ya. Oke, Abang, Iya. balik lagi ke Abang sendiri, Bang. Bang kan awalnya kan banyak berpendapat, Bang, karena kan 7 narapidana ini kan sudah mengajukan 8 tahunan. kasasi deh. Ya, kasasi pasti sudah lewat. Nah, presiden. Oh, grasi. Presiden sendiri, Bang. Ya. Ya kan, dan juga ditolak. Secara hukumnya gimana, dan juga dari pihak korban sendiri juga tidak, dalam tanda kutip, tidak mau bilang bahwa dia itu dugaan menjadi pelaku sendiri, Bang. Gimana? Baik. Sebelum saya ke arah situ, saya harus mundur sedikit, dan ini berhubungan, Bang, dan biar juga teman-teman yang mungkin menonton rasis ini menjadi clear ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Faktual tadi, dan apa yang saya sampaikan narasi di pertama saya tadi itu adalah dasar kami berpikir, kemudian menjadi dasar kami bertindak atau berbuat dalam mendukung atau menggagas-gaskan ini ya.
Tetapi satu hal itu bukan dalam rangka pro justisia atau masuk ke dalam aspek yuridisnya. Kami bukan penasihat hukum ataupun tim advokat daripada 7 terpidana ataupun para pihak yang ada dalam kasus ini ya. Ini harap clear, tegas, supaya tidak ada mispersepsi. Tetapi yang kami lakukan, digaskan ini adalah memberikan dorongan moral, bahkan desakan kepada Komisi 3 DPR RI, bersuara kepada Presiden Republik Indonesia supaya kasus ini bisa terangkat menjadi perhatian kepada beliau-beliau yang ada di Komisi 3 dan secara khusus kepada Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Itu satu poin yang tidak terlepas dari pertanyaan ini. Ya, memang kita mendengarkan informasi sehubungan dengan gerasi. Sayangnya tidak ada dokumen jelas adanya tentang putusan gerasi ini, karena setahu kami bahwa 7 atau 8 terpidana ini merasa tidak pernah mengajukan gerasi. Tetapi apapun itu, kalau memang ternyata pernah mengajukan gerasi itu tidak berarti kemudian upaya hukum menjadi selesai sama sekali. Di tengah di tengah kekuasaan daripada presiden, hak prerogatif presiden yang sesuai dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14, bahwa ada 3 hak prerogatif presiden, gerasi, amnesti, dan abolisi. Nah, inilah yang kita desak Bapak DPR supaya bisa berkoordinasi dengan Bapak Presiden. Syukur-syukurnya Bapak Presiden bisa langsung melihat aksi nyata Gaskan dan teman-teman di seluruh Indonesia sehubungan dengan kasus ini, bisa menggunakan ada upaya penggunaan hak prerogatif presiden ini yang abolisi ataupun amnesti, atau kita melakukan penguatan terhadap upaya yang dilakukan oleh PH mereka yang mungkin akan melakukan PK kedua atau juga ikut melakukan amnesti ataupun abolisi ini. Jadi tidak ada masalah dengan gerasi, itu satu hal. Gerasi sudah lewat ya, upaya hukum masih tetap bisa terbuka untuk ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon ini. Jenderal, Siap. kenapa kok baru sekarang gaskan? Dan ini kan proses kemarin perkara ini kan lama sampai berbulan-bulan. Kenapa sekarang baru? Ya, kita katakan gaskan itu timbul gitu, apakah Ya. dugaan ini akan menjadikan sebuah pansus? Baik, ini pertanyaan bagus sebenarnya ya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kami pungkiri bahwa ketika kita semuanya masyarakat Indonesia, netizen, mengikuti proses daripada persiapan PK, bagaimana pengungkapan novum, bagaimana jalannya persidangan, dan lain-lain sebagainya, bagaimana saksi-saksi baru bermunculan, itu ujungnya kita sudah merasa yakin, tembus nih, berhasil nih PK-nya. Peninjauan kembali rasanya sih pasti berhasil. Satu hal ya, kita bisa melihat gestur pada sidang di PK di Cirebon, bagaimana hakim-hakim PK itu di Cirebon, Pengadilan Negeri Cirebon, kelihatan gesturnya, bahkan ada yang benar-benar tersentuh juga. Nah, ketika PK keluar, dirilis oleh Hakim Mahkamah Agung, itu seperti petir di siang bolong. Sontak kita semua, kaget semuanya kita. Wah, kok seperti ini? Nah, ini yang menjadi dasar, titik mula, kemudian kita masing-masing bereaksi, terus kemudian melahirkan suatu komunikasi, dan secara khusus itu di kembalinya Bank Faktual ini, walaupun tentu reaksi masing-masing itu ada, menyatu sehingga kemudian lahirlah gagasan Gaskan ini, Gerakan Suara Keadilan Netizen ini. Abang menyebut kata hakim itu banyak berpendapat karena novumnya juga beda jauh sama novum yang awal. Gimana, Bang? Novum yang awal, yang PK pertama, Gini, novum itu adalah bukti baru ya. Jadi kalau bukti itu di pengadilan tingkat negeri sampai kepada tingkat tinggi, terus kemudian dievaluasi di tingkat kasasi, itu namanya bukti ya. Nah, peninjauan kembali itu adalah bukti baru yang di luar daripada judik fakti dan jurus ini. Itulah novum ya. Nah, kalau novum ini dikatakan sama dengan sebelumnya, itu yang tadi saya bilang. Salah satu contoh aja bahwa ekstraksi daripada HP Mega dan Widi itu pasti tidak ada di sebelum-sebelumnya. Adanya keterangan saksi ahli. Kita lihat saksi pidana ada profesor, terus kemudian saksi dari Pak Susnodi Aji, dan kemudian adanya itu saksi fakta yang baru. Jadi kalau menurut kami tuh novum itu sudah banyak banget untuk di PK pertama ini ya. Tinggal memang PK keduanya ini yang harus bekerja keras sejujur-jujurnya. Karena dasar hukum PK kedua pun itu juga masih ada sedikit kontradiksi. Putusan MK mengatakan oke, boleh 2 kali PK peninjauan kembali, tetapi surat edaran Mahkamah Agung mengatakan bahwa boleh PK 2 kali kalau ada suatu putusan hakim yang berkontradiksi. Nah, ini yang memang harus dicari nih.
Makanya kejar 3 depo itu. Kalau perlu yang disampaikan Bang Faktual, usut yang Rudiana ini. Itu kalau bicara tentang aspek dalam hukum formilnya di PK. Tapi masih ada satu sisi lain yang saya tadi sampaikan, yang adalah hak prerogatif presiden. Itu pun juga bisa dilakukan, apalagi kalau abolisi kan presiden dan DPR RI yang berkoordinasi. Sementara kami akan melakukan aksi damai dan juga audiensi dan juga bila dimungkinkan RDP dengan DPR RI. Nah, inilah harapan kita. Inilah yang menjadi keinginan kita, masyarakat Indonesia yang mendukung dan berada di Gaskan ini. Oke, tutup closing Abang berdua. Ya kan, untuk harapan korban yang sekarang juga sedang menjalankan hukuman. Ya kan, dukungan apa sih yang membuat dalam tanda kutip untuk keluarganya sendiri, keluarga korbannya sendiri? Keluarga korban kenapa? Keluarga korban dari 7 narapidana dukungan supportnya apa? Oh iya. Jadi sebelum saya ke situ, saya ingin menyampaikan dulu ya berkaitan kenapa tadi saya hanya melengkapi atau memperjelas saja. Jadi Gaskan ini lahir, kembali lagi saya sampaikan bahwa ini berkaitan memang betul-betul hati nurani ya. Kita tidak ada kok sangkut paut berkaitan dengan PH-nya ya. Jadi PH-nya silakan berjelak dengan jalurnya masing-masing. Kami bergerak sesuai dengan hati nurani kami sehingga terjadilah kolaborasi Gaskan ini. Dan ingat teman-teman semua, Gaskan juga ini melibatkan praktisi hukum di dalamnya, itu kurang lebih 20 orang. Jadi semua tuntutan-tuntutan yang kita buat, yang kita nanti sampaikan ke gedung DPR RI, itu bukan asal-asal tuntutan saja. Ini sudah dirumuskan, duduk bareng beberapa malam dengan para praktisi hukum. Nah oke, menjawab yang tadi Abang sampaikan, karena saya memang turun langsung di Cirebon bersama dengan beliau, ketemu langsung dengan keluarga 7 terpidana, keluarganya juga Vina, almarhumah Vina Cirebon juga saya ketemu, dan juga beberapa kerabat dari Vina dan juga Eki ketemu dengan saya. Pada kesimpulannya adalah antusias mereka untuk menyuarakan kebenaran Gaskan ini, mereka beri apresiasi, dan insya Allah pada tanggal 4 Februari tahun 2025 mereka akan ikut berpartisipasi juga turun ke jalan. Jadi kami sudah membangun komunikasi dan ini support yang luar biasa. Jadi intinya Abang tanggung jawab dalam arti kata untuk Gaskan ini untuk membedah perkara yang kita anggap dugaan masih ada kejanggalan. Oh iya Pak, jelas. Ini adalah fenomena hukum yang paling ironis. Makanya kami sampaikan ya, dengan transisi pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru itu Pak Prabowo, saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo ini adalah seorang presiden yang mempunyai rasa empati, karismatiknya ke masyarakat. Sehingga inilah yang akan kami gunakan sebaik-baiknya sebagai rakyat Indonesia. Kami ingin menyampaikan ke anggota DPR RI, kebetulan kan beliau juga Komisi 3 ketuanya Habibur Rahman. Dr. Habibur Rahman. Nah, Dr. Habibur Rahman. Nah, mudah-mudahan beliau nanti Pak Prabowo bisa mendengar. Karena ini ironis sekali, ini fenomena yang luar biasa. Kalau ini dibiarkan Pak, kami khawatir masa anak cucu kami nanti semua kemerdekaannya dirampas oleh oknum penegakan hukum yang bermental seperti penjajah ini. Maka Gaskan lahir untuk melawan dan menantang hal-hal seperti itu. Kembali saya menyampaikan bahwa perjuangan Gaskan ini bukan perjuangan yang mudah. Lillahi ta'ala, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami tidak dibiayai, kami tidak meminta-minta, kami tidak ditunggangi oleh LSM atau oleh oknum siapapun. Ini lahir daripada nurani kita bersama-sama. Jadi seperti itu Pak, cukup.